يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا ترى هل أرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا السيادي حسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa, Dek? Bapak Salahuddinnya ada? Saya sendiri. Silakan masuk. Maksud kedatangan saya ke sini mau melamar putri Bapak Anissa. Silahkan perkenalkan diri kalian. Saya Johan, saya berasal dari keluarga kaya raya. Johan kerja apa sekarang? Saya kerja kontraktor membangun infrastruktur. Kenapa, Om? Infrastruktur apa, Nak? Membangun jalan nggak, Om? Kalau kamu, Nak? Sudah, perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya punya usaha sendiri, belum besar memang, tapi insya Allah menurut saya prospek. Usaha di bidang apa? Jadi saya punya lembaga training untuk berbagai perusahaan dan lembaga. Saya akan coba tes kalian untuk mengaji. Silakan aja. Kebetulan saya belum bisa ngaji, Om. Soalnya apa mama nggak pernah ngajarin. Sekarang giliran Ahmad. Ar-Rahman 'allamal Qur'an Shadaqallahul 'azim. Subhanallah, suara Ahmad bagus sekali. Hafiz Quran. Alhamdulillah, saya menghafal di kampus Titi Ar-Rahmah, kampus penghafal Al-Quran dengan beasiswa 100%. Alhamdulillah. Jadi kapan orang tua anak Ahmad main ke rumah? Nah Johan, saran saya Johan belajar ngaji lagi. Kuliah di Titi Ar-Rahmah Surabaya. على Menurut saya, Titi Ar-Rahmah adalah kampus yang luar biasa. Kampus yang istimewa. Kampus yang memiliki kelebihan khusus dibandingkan kampus-kampus yang lain. Tempat berkumpul orang-orang saleh, sekolah tinggi yang sangat luar biasa, satu kampus yang sangat berbeda dari yang lain. Di sini juga kita untuk menjadi peradaban mendapatkan berbagai macam pembelajaran dari negeri seperti ini. Jadi bagaimana kita berbicara tentang menjadi hafiz Al-Quran yang tidak khusus. Kami belajar kepada dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya. Full beasiswa 100%. Titi Ar-Rahmah beasiswa 100% kampus penghafal Al-Quran.
آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Masjid itu pusat peradaban, sayang sekali bila perannya kurang dioptimalkan. Bila dikelola dengan baik, pasti masjid akan bisa memberikan solusi bagi jamaah atau masyarakatnya. Kami merindukan kehadiran masjid yang membuat hidup kami lebih bahagia dan bermakna. Selamat datang di Sidki Ar-Rahmah, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah, Surabaya. Sebuah kampus yang menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan tinggi Islam yang memiliki keunggulan kompetitif. Melalui berbagai program kegiatannya, Sidki Ar-Rahmah hadir sebagai wadah khusus yang mampu mencetak imam masjid yang handal dan profesional, serta mampu menjadi pemimpin-pemimpin harapan umat. Kehadiran Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Sidki Ar-Rahmah diniatkan sebagai kampus pencetak imam masjid, pemimpin peradaban, berkarakter dai, dengan ilmu yang mumpuni, insya Allah hafal Al-Quran 30 juz, memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang unggul, yang siap membimbing masyarakat hidup di bawah naungan agama yang kita cintai ini, insya Allah. Untuk mewujudkan cita-cita itu, kami telah menyiapkan kampus dengan kurikulum yang handal dan jaminan mutu yang berstandar, sarana dan prasarana yang memadai, kemudian tenaga yang profesional, networking yang terus-menerus berkembang, hingga beasiswa yang penuh bagi mahasiswa kita, insya Allah. Mohon doanya untuk semua itu, mudah-mudahan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahasiswa Sidki Ar-Rahmah berasal dari seluruh Indonesia sebagai sebuah upaya melahirkan dan menyebarkan imam-imam masjid berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Dalam proses pendidikannya, Sidki Ar-Rahmah memadukan sistem perkuliahan formal dan sistem pembelajaran di lapangan yang membentuk mahasiswa tidak hanya mampu memahami konsep secara teori, namun juga mampu menerapkannya langsung dalam berbagai aktivitas produktif di masyarakat. Dengan berbagai fasilitas dan jejaring yang dimiliki, Sidki Ar-Rahmah berusaha melahirkan imam-imam masjid yang memiliki kemampuan pemahaman Islam yang matang, mengasuh manajemen berbasis teknologi, dan mampu berkomunikasi yang baik dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi masjid yang lebih baik di masa depan. Dalam perkembangannya ke depan, Sidki Ar-Rahmah memiliki target pencapaian yang terbaik di setiap tahapnya. Dimulai dari menjadi sekolah tinggi model hingga mampu menjadi kampus pendidik imam masjid dengan skala wilayah Asia Pasifik. Untuk mencapai target tersebut, Sidki Ar-Rahmah didukung dan dikelola secara profesional oleh para pimpinan dan dosen yang kompeten di bidang pendidikan Islam,
manajemen dan ilmu komunikasi sehingga mampu secara sinergi membangun sistem pendidikan yang terbaik dalam rangka melahirkan imam-imam masjid berkualitas di Indonesia. Panitia standby, peserta sudah datang, mari kita warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ahad tanggal 25 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah dilangsungkan sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah Surabaya dalam rangka wisuda ke-1 program sarjana tahun akademik 2019-2020. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Saudara Maulana Sa'idul Amin As-Sos asal Kuansing Riau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam kebangsaan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, kebangsaan, bangsa
dilanjutkan dengan menyanyikan himne Stidqi Ar-Rahmah Surabaya. Seluruh manusia menuju jalannya yang lurus demi menggapai ridhonya. Dengan Al-Quran sunnah di jiwa membangun peradaban mulia, membimbing umat menerang gulita hanya untuk Allah semata. Stidqi Ar-Rahmah bermutu profesional, lahirkan pengemban risalah. Stidqi Ar-Rahmah bawa cahaya Islam ke seluruh alam raya. Siapkan barisan pemimpin beradaban, perwira berpribadi Pancasila. Dari masjid rumah Allah Ar-Rahman, wujudkan Indonesia Jaya. Mencetak iman dambaan insan dalam bingkai takwa dan iman. Stidqi Ar-Rahmah bermutu profesional, lahirkan pengemban risalah. Stidqi Ar-Rahmah bawa cahaya Islam ke seluruh alam raya. Stidqi Ar-Rahmah bermutu profesional, lahirkan pengemban risalah. Stidqi Ar-Rahmah bawa cahaya Islam ke seluruh alam raya, ke seluruh alam raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembukaan rapat senat terbuka oleh Ketua Stidqi Ar-Rahmah Surabaya kepada yang terhormat Bapak Dr. Sobihul Qisom MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-1 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Stidqi Ar-Rahmah Surabaya, Ahad 25 Oktober 2020, bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keputusan ketua tentang kelulusan oleh Wakil Ketua 2 Sidki Ar-Rahmah Surabaya kepada yang terhormat Bapak Ahmad Habibul Mu'iz MSOS dipersilahkan. Surat keputusan Ketua Sidki Ar-Rahmah nomor 001-IN-I1-SK-AR-9-2020 tentang lulusan program sarjana pada wisuda ke-1 tahun 2020 program studi manajemen dakwah Sidki Ar-Rahmah Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ketua Sidki Ar-Rahmah Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat senat tertutup Sidki Ar-Rahmah Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2020 memutuskan menetapkan surat keputusan Ketua Sidki Ar-Rahmah Surabaya tentang lulusan program sarjana pada wisuda ke-1 tahun 2020 program studi manajemen dakwah Sidki Ar-Rahmah Surabaya. Pertama, menyatakan bahwa 45 nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran dari surat keputusan ini telah lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sosial dari Sidki Ar-Rahmah Surabaya. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Ketua Sidki Ar-Rahmah Dr. Sobihul Qisam MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan wisuda oleh Ketua Sidki Ar-Rahmah Surabaya kepada yang terhormat Bapak Dr. Sobihul Qisam MPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ushidukum annakum qad atmamtum dirasatakum al-jami'iyah. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Ahad 25 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah, saya mengukuhkan gelar sarjana kepada saudara. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai. Amanat wisuda oleh
Ketua Dewan Pembina Stidki Ar-Rahmah Surabaya, kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Saleh Drehem LC, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan Bapak Yasir Salim Basrewan, yang saya hormati Ketua Stidki Dr. Sohibul Qisam dan para Wakil Ketua Stidki, para asatidzah, sahabat dan guru saya, sekaligus beliau juga Ketua Pengawas di Yayasan Ibadur Rahman, Ustadz Ahmad Muzaffar Jufri MA, hadirin hadirat para wali mahasiswa Stidki Ar-Rahmah, tentu yang paling berbahagia para wisudawan, adik-adik saya, anak-anak saya semua. Subhanallah, waktu yang kita tunggu cukup lama, Allah takdirkan di pagi yang sangat mulia ini. Betul apa yang dikatakan tadi oleh qari kita tadi, subhanallah, fabidzalika falyafrahu. Memang dengan suasana seperti ini, inilah keutamaan yang Allah berikan kepada kita dan rahmatnya, maka kita bergembira di pagi yang sangat mulia ini. Bergembira akhirnya 4 tahun dan 1 tahun pengabdian yang dilaksanakan oleh adik-adik kita ini tuntas dan sampai akhirnya bisa mendapatkan gelar sarjana sosial di Stidki Ar-Rahmah yang kita cintai bersama ini. Huwa khairun mimma yajma'un. Memang inilah sebaik-baik pertemuan kita. Bagaimana kita tidak mengatakan khairun mimma yajma'un? Bertemunya kita ini mewisuda 45 mahasiswa penghafal Quran 30 juz. Yang tidak hanya itu, mereka juga memahami tentang manajemen masjid. Mereka semua adalah leader, calon-calon pemimpin umat. Tidak mustahil ke depan mereka tidak hanya tampil untuk memakmurkan masjid, membesarkan masjid, memanage masjid. Saya yakin ke depan mereka akan juga mampu memanage bangsa dan negeri ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, apresiasi saya tentunya sebagai Ketua Pembina Yayasan Ibadur Rahman kepada mitra-mitra kita semua yang hadir pada pagi hari ini, baik offline ataupun online. Luar biasa, inilah apa yang telah antum perbuat selama ini, yang antum pikirkan, antum renungkan, antum bantu bersama-sama, tampil di hadapan kita 45 calon-calon ulama, para ulama yang penghafal Quran 30 juz. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia yang luar biasa yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pula kepercayaan para wali mahasiswa. Ini saya kurang tahu berapa daerah, berapa provinsi yang hadir mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu telah mempercayakan kepada kami, inilah kemampuan kami. Kurang lebihnya tolong dimaafkan, tapi inilah insya Allah saya yakin mereka akan tampil nanti ke depan menjadi pemimpin-pemimpin umat.
Adik-adik, karena saya dikasih amanah untuk menyampaikan sedikit nasihat kepada adik-adik sekalian. Naam, iya benar, pagi ini sebentar lagi adik-adik akan diwisuda atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan kemudian selesai sudah tugas kita, pembelajaran kita. Belajar terus-menerus, tidak kenal waktu. Saya berharap jangan sampai kemudian berhenti sampai di S1 sini, lanjutkan ke S2, lanjutkan pula sampai ke S3. Ya, setelah itu balik, ayo kita besarkan sedikit ke depan. Di depan kita ada amanah besar yang harus saya sampaikan pula di pagi yang sangat mulia ini. Luar biasa, respon umat terhadap Sidki luar biasa. Ini kita sekarang gambar sudah mulai, block plan-nya sudah selesai. Kemarin sudah dikirim kepada kami di Trawas, di atas tanah 1 hektar 4.000 meter pengembangan dari Sidki Ar-Rahmah ini. Kita butuh SDM mereka semua ini, lanjutkan ke S2, lanjutkan ke S3. Kami menunggu kehadiran adik-adik semua untuk membersamai kami, terus mengawal adik-adik setelah itu. Tentu kita berharap pindahnya kita ke sana, ya tidak hanya lagi menampung 36 mahasiswa setiap tahun, walaupun yang daftar lebih dari 400 calon mahasiswa. Dan yang kita terima cuma 36 paling banyak. Insya Allah di sana bisa nyampe insya Allah sampai 100 mahasiswa tiap tahunnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya, mohon doanya. Adik-adik buat calon wisudawan ini, para yang akan diwisuda sebentar lagi ini, hati-hati. Sekarang Anda telah memegang, telah mengemban amanah yang luar biasa. Gelar sarjana sudah ada di pundak saudara semua. Amanah yang luar biasa. Tolong jaga, Anda tidak hanya sarjana tapi sarjana penghafal Al-Quran. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada apa yang adik-adik rasakan saat ini. Banyak sekarang pada sarjana-sarjana, termasuk juga anak saya. Pagi ini Pak, kemarin dan pagi ini juga diwisuda ya dengan jurusan khususnya. Tapi yang paling mulia yang saya rasakan, pertemuan yang memang betul kita berbangga dan inilah keutamaan dan rahmat dari Allah SWT, patut kita bersyukur dan berbahagia. Penghafal-penghafal Quran. Anda semua adalah ahlullah, ya, wa khassatu, keluarga Allah dan keluarga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, saya hanya sekedar mengingatkan menyampaikan sebuah kata-kata dari ulama-ulama salaf kita. Paling tidak adab-adab di lapangan harus tetap dikawal. Anda ini berbeda dengan mahasiswa yang lain. Mahasiswa pembawa misi risalah yang luar biasa. Misi utama Rasulullah SAW turun ke dunia membawa kitab suci Al-Quran, dan Anda telah memenuhinya semua itu. Harus berada pada akmalul ahwal wa akramus syama'il. Tampilan secara fisik dan kesempurnaan kondisi harus dijaga terus. Ya. Kemudian yarfa nafsahu an kulli ma nahal Quran anhu. Tolong jaga diri kita terhadap apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran. Ya, kemudian subhanallah, munculkan rasa tawadhu kepada orang-orang saleh. Ahlul Quran harus menunjukkan ketawaduannya. Wa ahlul khair wal masakin, kepada orang-orang yang baik, orang-orang baik lainnya dan orang-orang miskin. Wa ayyakuna mutakhashsyian dza sakinatin wa waqar. Kemudian tunjukkan Anda ini orang yang selalu khusyuk, berada di saf terdepan setiap masuk ke dalam masjid karena membawa misi Al-Quran, penuh dengan ketenangan dan waqar, begitu bahasa para ulama-ulama kita. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada kita, kepada ahli Quran secara khusus, subhanallah, yambaghi li hamilil Quran ay ya'rifa bilailihi idzan nasi naimun. Tidak sepantasnya pembawa Al-Quran di mana semua orang pada malam tidur kemudian kita juga ikut tidur. Luangkan waktu sejenak. Saya selalu mengatakan walaupun hanya 2 rakaat 1 witir. Aib kita membawa Al-Quran, penghafal Quran, kemudian malam harinya tidak pernah kemudian sujud dan ruku, walaupun hanya 2 rakaat 1 witir. Dan idealnya saya berharap 11 rakaat sebagaimana ajaran Nabi kepada kita. Wa binahariha idzan nasi muftirun. Di siang hari saat semua orang pada asyik makan, luangkan waktu pula sebulan minimal. Kalau bahasa Nabi SAW, kalau bisa puasa Daud, tidak bisa juga puasa Senin Kemis, tidak bisa, minimal 1 bulan 3 hari. Ambil setiap tanggal 13, 14, dan 15. Bahkan Imam Nawawi mengatakan tidak bisa pun
Minimal 1 hari dalam 1 bulan kita berpuasa. Ini hamil Quran, biar ilmu antum, Quran yang antum bawa terus bisa antum jaga. Tunjukkan komitmen antum kepada nilai-nilai yang seperti ini. Subhanallah, tidak hanya itu, wa bihusnihi idzan nasi yafrahun, wa bibukaihi idzan nasi yadhakun, wa bisumtihi idzan nasi yakhudun, wa bikhushu'ihi idzan nasi yakhtalun. Kalau bahasa yang beli saya sampaikan, tunjukkan kepekaan sosial saudara, kepedulian saudara. Saatnya nangis, menangis. Saatnya kita tertawa. Tapi kemudian jangan larut dengan kebanyakan orang. Bahwa kita umat lulusan Sidqi Ar-Rahmah, sarjana sosial, penghafal Quran, harus menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah masyarakat. Inilah harapan kita ke depan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin berpanjang-panjang. Selamat buat adik-adik semua. Amanah di hadapan antum. Silakan, saya berharap terus ada koordinasi antar alumni ini ke depan dengan kami semua di sini. Ya, kemudian info-info kepada kami di lapangan, apa yang telah antum perbuat di berbagai masjid yang sudah antum masuk, antum warnai, biar nanti menjadi pembelajaran bagi yang lainnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepercayaan Bapak Ibu semuanya yang kemudian telah mengantarkan putra-putrinya, sekarang sudah menghafal Quran 30 juz. Sudah sarjana S1, sarjana sosial, mudah-mudahan ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Saya mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Saleh Drahem LC, yang terhormat Bapak Dr. Sobihul Qisom MPD, yang terhormat Bapak Ahmad Habibul Muiz LC MSOS, yang terhormat Kiai Haji Ahmad Mudofar Jufri LC MA, dan yang terhormat Bapak Yasir Salim Basrewan, dimohon berdiri. Kepada wisudawan yang hadir, dimohon menempatkan diri. Nama-nama perwakilan wisudawan Sidqi Ar-Rahmah Surabaya tahun 2020. 1. Abdul Rajak Lubis Essos, asal Padang Lawas, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Dua, Abdul Wadud Essos, asal Lamongan, IPK 3,54, predikat dengan ujian. Tiga, Aceng Salim Salehuddin Essos, asal Garut, IPK 3,73, predikat dengan ujian. Empat, Azif Fahmi Essos, asal Lumajang, IPK 3,44, predikat sangat memuaskan.
Irsyad Zakiuddin Essos, asal Sukabumi, IPK 3,59, predikat dengan pujian. Salatullahi wassalam ala man 6. Maulana Saidul Amin Essos, asal Kuansing Riau, IPK 3,56, predikat dengan pujian. وأهل بيته الكرام 7. Muhammad Izzuddin Al-Faruqi Essos, asal Ngawi, IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. Delapan. Nur Muhammad Ihsanuddin Essos, asal Magetan, IPK 3,67, predikat dengan pujian. Fatuba man ta'allama wa ba'du 9. Reka Gunawan Essos, asal Tasikmalaya, IPK 3,62, predikat dengan pujian. murattilan talal Qur'an 10. Tri Ma'rifan Najib Essos, asal Magetan, IPK 3,57, predikat dengan pujian. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli bait. Nama-nama perwakilan wisudawan daring Stidki Ar-Rahmah Surabaya tahun 2020. 11. Abdullah Jamal Al-Amudi Essos, asal Surabaya, IPK 3,31, predikat sangat memuaskan. Mujawwidan 12. Abidur Rahman Essos, asal Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, IPK 3,25, predikat sangat memuaskan. 13. Akmal Lokot Essos, asal Dumai Riau, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. 14.
14 Ammar Sabari Rashid Essos, asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. 15 Bima Ramandana Essos, asal Karimun, Kepulauan Riau, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. 16 Epik Teyebu Essos, asal Gorontalo, IPK 3,39, predikat sangat memuaskan. 17 Fairuz Salihin Essos, asal Pamekasan, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. 18 Habibullah Mubarak Essos, asal Balikpapan, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. 19 Hendy Alif Kurvenianto Essos, asal Medan, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. 20 Ikhsa Nurizal Essos, asal Musirawas, Sumatera Selatan, IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Hubaib Ridho Essos, asal Bangil, IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. 22 Muhammad Ahnaf Essos, asal Blora, IPK 3,51, predikat dengan ujian. 23 Muhammad Suprianto Essos, asal Musirawas, Sumatera Selatan, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Rizky Rahman Prayogi Essos, asal Magetan, IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. 25 Sohiful Aziz Essos, asal Ngawi, IPK 3,52, predikat dengan pujian. 26 Azhari Essos, asal Tabanan, Bali, IPK 3,50, predikat sangat memuaskan. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil. 27 Wahyu Firman Ekasela Essos, asal Tabanan, Bali, IPK 3,58, predikat dengan pujian.
28 Zendani Abdillah Essos, asal Probolinggo, IPK 3,60, predikat dengan pujian. 29 Abdan Wahid Kurniawan Essos, asal Sleman, IPK 3,51, predikat dengan pujian. 30 Abdurrahman Dwi Sona Essos, asal Barito Kuala, Kalimantan Selatan, IPK 3,61, predikat dengan pujian. 31 Ahmad Mujaddid Al-Haq Essos, asal Jakarta Timur, IPK 3,67, predikat dengan pujian. 32 Ahmad Syihabuddin Essos, asal Surabaya, IPK 3,54, predikat dengan pujian. 33 Ahmad Zamrozi Essos, asal Jombang, IPK 3,55, predikat dengan pujian. 34 Anas Diauddin Haqqani Essos, asal Surabaya, IPK 3,39, predikat sangat memuaskan. 35 Andi Muhammad Yusril B. Pasau Essos, asal Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, IPK 3,54, predikat dengan pujian. 36 Asmar Ahmad Essos, asal Sidrap, Sulawesi Selatan, IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. 37 Aulia Abdillah Essos, asal Pekanbaru, IPK 3,57, predikat dengan pujian. 38 Eki Setiawan Essos, asal Lamongan, IPK 3,56, predikat dengan pujian. 39 Fathul Mu'in Essos, asal Bondowoso, IPK 3,63, predikat dengan pujian. 40 Fatih Al-Qarni Essos, asal Depok, IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. 41 Imam Hanafi Al-Mufti Essos, asal Temanggung, IPK
3,65 predikat dengan pujian. 42 Izzuddin Rabbani Essos asal Blitar, IPK 3,53 predikat dengan pujian. 43 Muhammad Fatani Gobel Essos asal Balikpapan, IPK 3,25 predikat sangat memuaskan. 44 Ridwan Khairullah Essos asal Karanganyar, Jawa Tengah, IPK 3,43 predikat sangat memuaskan. 45 Zainullah Essos asal Sumeneb, Madura, IPK 3,65 predikat dengan pujian. 'Kiram. Kepada yang terhormat Kiai Haji Muhammad Saleh Graham LC, yang terhormat Bapak Dr. Sabihul Qisam MPD, yang terhormat Bapak Ahmad Habibul Muiz LC MSOS, yang terhormat Kiai Haji Ahmad Mudhafar Jufri LC MA, dan yang terhormat Bapak Yasir Salim Basrewan, dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan wisudawan terbaik oleh Ketua Program Studi Manajemen Dakwah kepada yang terhormat Bapak Ahmad Faiz Khudari Taha MM, dipersilahkan. Surat keputusan Ketua Studi Ar-Rahmah Surabaya nomor 0,1-1/SK/angka Romawi 10/2020 tentang wisudawan terbaik program sarjana pada wisuda ke-1 tahun 2020 program studi manajemen dakwah Studi Ar-Rahmah Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ketua Studi Ar-Rahmah Surabaya menimbang 1, 2 dan seterusnya. Mengingat 1, 2 dan seterusnya. Memperhatikan hasil rapat bersama Ketua Stidki Ar-Rahmah Surabaya dan Dewan Senat Akademik Stidki Ar-Rahmah Surabaya tanggal 14 Oktober tahun 2020 memutuskan menetapkan surat keputusan Ketua Stidki Ar-Rahmah Surabaya tentang
wisudawan terbaik program sarjana pada wisuda ke-1 tahun 2020 program studi manajemen dakwah Sidki Ar-Rahmah Surabaya. Pertama, memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik untuk masing-masing kategori penghargaan program sarjana dari program studi manajemen dakwah dengan nama-nama sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2020 bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Ketua Sidki Ar-Rahmah Surabaya, Dr. Sobihul Kisom MPD, ditanda tangani. Lampiran surat keputusan Ketua Sidki Ar-Rahmah Surabaya tentang wisudawan terbaik program sarjana pada wisuda ke-1 tahun 2020 program studi manajemen dakwah Sidki Ar-Rahmah Surabaya nomor 009-IN.1-SK Sidki AR angka Romawi 10-2020 tanggal 22 Oktober 2020. Nama-nama wisudawan terbaik pada wisuda ke-1 program studi manajemen dakwah Sidki Ar-Rahmah Surabaya tahun 2020. Kategori mahasiswa terbaik akademik dengan hadiah penghargaan berupa hadiah ibadah umroh diraih oleh lulusan dengan IPK tertinggi 3,73 dengan nomor induk mahasiswa 01150004 dengan nama Aceng Salim Salahuddin, sarjana sosial. Kategori mahasiswa terbaik non-akademik dengan hadiah penghargaan berupa hadiah ibadah umroh akan diraih oleh lulusan yang hafid Quran 30 juz sebagaimana lulusan-lulusan yang lain dengan berbagai prestasi khususnya di bidang musabaqah hifdzul Quran dari tingkat kabupaten hingga tingkat nasional dengan IPK 3,56 diraih oleh saudara Maulana Saidul Amin, sarjana sosial. Kategori mahasiswa terbaik berkarakter dengan penilaian akhlak Qur'ani, dedikasi kepada lembaga, teman-teman sejawat dan masyarakat sosial diraih oleh lulusan dengan IPK 3,54 dengan nomor induk mahasiswa 01150001. Lulusan terbaik berkarakter Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan hadiah berupa beasiswa melanjutkan studi S2 yang diraih oleh saudara Abdul Wadud, sarjana sosial. Ditetapkan di Surabaya tanggal 22 Oktober 2020. Ketua Sidki Ar-Rahmah Surabaya, Dr. Sobihul Kisom MPD. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada para wisudawan terbaik
dimohon untuk maju ke depan panggung. Penyerahan penghargaan wisudawan terbaik oleh Ketua Yayasan Ibadur Rahman Surabaya, Bapak Yasir Salim Basrewan, dan Ketua Dewan Pembina Stidki Ar-Rahmah Surabaya, Kiai Haji Muhammad Saleh Drehem LC. Kepada Bapak Yasir Salim Basrewan dan Kiai Haji Muhammad Saleh Drehem LC, dimohon maju ke depan. Kepada Bapak Yasir Salim Basrewan, berkenan kiranya memberikan pelakat penghargaan. Dan kepada Kiai Haji Muhammad Saleh Drehem LC, berkenan kiranya memberikan hadiah. Kepada para wisudawan untuk tidak meninggalkan tempat, dimohon kepada Kiai Haji Muhammad Saleh Drehem dan Bapak Yasir Salim Basrewan untuk berfoto bersama-sama. Pembacaan janji wisuda yang akan dipimpin oleh Saudara Reka Gunawan, SSOS. Kepada wisudawan dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami lulusan Stidki Ar-Rahmah Surabaya berjanji senantiasa: 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2.
3. Beramal, berdakwah, dan mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. 4. Menjunjung tinggi nama baik Al-Mater Siti Ar-Rahmah Surabaya. 5. Kesan pesan wisudawan. Sebelumnya wisudawan dimohon duduk kembali. Kesan pesan wisudawan yang akan disampaikan oleh Saudara Irsyad Zakiuddin SSOS. Kepadanya dipersilahkan. Salli wa nusallim ala sayyidil anam, sayyidil arabi wal ajam, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Senat Anggota Sidki Ar-Rahmah Surabaya dan juga anggota Senat Sidki Ar-Rahmah Surabaya. Yang terhormat Ketua Sidki Ar-Rahmah beserta jajarannya. Yang kami hormati para asatidah, dosen-dosen yang perjuangannya tak terkira. Juga tak lupa kepada para donatur dan muhsinin, Bapak Ibu wali wisudawan, serta para wisudawan hadirin hari ini yang berbahagia. Segala rasa tiada terkira memenuhi langit-langit semesta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan inayahnya kita semuanya dapat melaksanakan upacara wisuda. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali untuk menyampaikan pesan kesan pada acara yang mulia ini, saya ingin sedikit bercerita, mengulang memori ingatan ketika pertama kali saya mendaftar di Sidki Ar-Rahmah Surabaya. Beliau, ustadz-ustadz kami, dosen-dosen kami ketika itu bertanya dan mewanti-wanti, sudah siapkah kuliah di Sidki Ar-Rahmah Surabaya? Karena kampus ini berbeda dengan kampus yang lainnya. Dan betul, setelah alhamdulillah saya lulus seleksi, kemudian menjadi mahasiswa Sidki Ar-Rahmah Surabaya, saya pun digembleng, mahasiswa digembleng bagaimana caranya agar bisa menjadi mahasiswa yang berdisiplin, mahasiswa yang berkarakter, memiliki pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab penuh. Juga alhamdulillah kami digembleng bagaimana agar bisa menjadi mahasiswa pembawa obor-obor dakwah yang tidak hanya pandai menyampaikan, namun juga pandai dalam tindakan. Alhamdulillah semuanya kita lalui walaupun terasa berat, namun kami bisa dikarenakan terbiasa. Lihatlah saja bagaimana teman-teman semuanya kita menggunakan selama berada di Sidki Ar-Rahmah tanpa adanya HP. HP kita alhamdulillah dikumpulkan dan juga kita semuanya selalu diingatkan oleh bel-bel asrama yang mana dengan itu terbentuklah kita semuanya memuliakan waktu atau tanzimul waktu. Dan yang paling berkesan sekali adalah mengenai bi'ah ubudiyah. Bi'ah ubudiyah kami terbentuk dikarenakan lingkungan pesantren yang baik, dikarenakan kedisiplinan kita, juga dikarenakan kesadaran kita semuanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya selama berada di Sidki Ar-Rahmah mendapatkan banyak ilmu, banyak hal yang saya dapatkan. Tidak hanya mempelajari tentang ilmu manajemen dakwah dan manajemen saja,
akan tetapi saya merasakan langsung dilibatkan, diterjunkan, langsung mengikuti kegiatan-kegiatan dakwah. Contohnya kemarin saya alhamdulillah mengikuti program PMD, Practical Management Masjid, yang alhamdulillah saya diberikan amanah untuk ke Asia Tenggara, ke Malaysia, Singapura, dan juga ke Thailand untuk di sana berdakwah dan juga menjadi imam masjid. Ini adalah sebuah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kami bisa terjun di dunia dakwah. Dan juga di kampus ini ada Masjid Ar-Rahmah, masjid kampus kami, masjid yang menjadi laboratorium kami, yang mana kami di sana diajarkan bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana menjadi bersosialisasi yang baik dan menghidupkan masjid yang baik. Juga di Masjid Ar-Rahmah ini kami diajarkan bagaimana cara menyampaikan dakwah yang lurus isinya dan juga bagus tata caranya. Dan kampus Sidqi Ar-Rahmah Surabaya juga mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya ke masjid-masjid, ke pendidikan-pendidikan Islam untuk mengabdikan di jalan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah karunia yang saya dapatkan di Sidqi Ar-Rahmah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Juga di samping itu, episode perjuangan yang sangat berkesan untuk kita semuanya, untuk saya khususnya adalah mengenai tahfidul Quran, menghafal Al-Quran. Di samping kepadatan waktu perkuliahan, namun kami juga, saya dicetak sebagai mahasiswa yang hafal Al-Quran 30 juz secara sempurna. Tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk menyeimbangkan keduanya. Di hari-hari kami yang selalu padat diberikan tugas-tugas kuliah, membuat makalah-makalah, kemudian mencari referensi dan meneliti masjid-masjid. Namun di sisi itu juga kami harus menyediakan waktu. Bagaimana kami harus menambah hafalan, harus menyetorkan hafalan. Karena dalam satu semester kami diberi target harus hafal 5 juz Al-Quran. Sehingga dalam waktu 3 tahun kita menjadi mahasiswa yang hafidul Quran. Ini adalah sebuah karunia bagi saya. Juga bagi teman-teman semuanya. Mungkin kita merasakan yang selalu membaca Al-Quran sampai larut malam, juga bangun sepertiga malam, itu sudah menjadi kebiasaan. Karena ustadz-ustadz kami sering berpesan kepada kami bahwasanya hafalan Al-Quran tidak hanya menambah, tidak hanya menyetorkan lalu hatam saja teman-teman semuanya. Namun kata ustadz, menghafal Al-Quran harus senantiasa menjaga dengan istiqomah memurojaahnya. Oleh karena itu, kami di sini mewakili teman-teman semuanya yang hadir pada acara wisuda ini mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, kepada para ustadz-ustadz kami, kepada para musrib-musrib tahfidz kami, dan semua pihak yang berjasa di Sidqi Ar-Rahmah Surabaya sehingga kami bisa sampai pada saat titik kali ini. Allahu Akbar. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ayahanda, ibunda, umi, abi, dan juga orang tua wali wisudawan yang telah mengizinkan putra-putrinya untuk sekolah di kampus tercinta Sidqi Ar-Rahmah Surabaya. Karena di sini kami bertemu dengan orang-orang yang hebat, bertemu dengan orang-orang yang besar, besar ilmu, besar harapan, besar budi pekerti, juga memberikan uswah hasanah dengan ketelatenannya, dengan kesabarannya, dengan keistiqomahannya. Kami ucapkan sekali lagi kepada para asatidzah, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah selalu merahmati kita semuanya. Dan sebelum mengakhiri penyampaian pesan ini, saya ingin menyampaikan pesan khusus kepada mahasiswa seperjuangan wisudawan ke-1 Sidqi Ar-Rahmah Surabaya. Yang pertama, yaitu mari kita selalu senantiasa menjadikan segala aktivitas, menjadikan segala tanggung jawab yang kita terima sebagai ajang wasilah dakwah. Teman-teman yang berada di bidang perekonomian, yang usahanya sudah lancar, berada di bidang kesehatan, pendidikan Islam maupun politik, kita jadikan semuanya itu sebagai wasilah dakwah, sebagaimana yang telah kita dapatkan ilmu dan pengalamannya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Komunikasi Islam Ar-Rahmah. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan sebuah syair kepada teman-teman semuanya. Jikalau matahari meninggalkan siang hari, maka tentu akan muncul cahaya-cahaya bintang di malam hari.
Dengan adanya perpisahan acara wisuda ini, saya yakin betul bahwasanya akan muncul cahaya-cahaya mahasiswa Siddiq Ar-Rahmah di seluruh penjuru negeri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir kalinya, kami mewakili teman-teman semuanya, mahasiswa Siddiq Ar-Rahmah wisudawan pertama, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada amanah-amanah yang diberikan kepada kami belum bisa menjalankannya secara sempurna. Tentu banyak kesalahan dan kekhilafan kami yang kami lakukan 4 tahun selama berada di Siddiq Ar-Rahmah Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati, melindungi ustadz-ustadz kami, musrib-musrib kami, donatur muhsinin kami, dan semua yang berjuang bersama Siddiq Ar-Rahmah Surabaya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato tahniah wisuda yang akan disampaikan oleh Koordinator Kopertais 4 yang terhormat Bapak Profesor Haji Masdar Hilmi SAG MA PhD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, para wali wisudawan, orang tua wisudawan yang pada hari ini berbahagia menyaksikan putra-putrinya telah diwisuda oleh Siddiq Ar-Rahmah Surabaya. Wabil khusus para wisudawan yang berbahagia dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena pada pagi hari ini saya dan kita semuanya masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan dalam rangka mengikuti acara wisuda ke-1 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam atau Siddiq Ar-Rahmah Surabaya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap terabadikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mentransformasikan masyarakat jahiliyah menuju masyarakat Islamiyah. Bapak Ibu sekalian, para wisudawan yang saya banggakan, atas nama Koordinator Kopertais Wilayah 4 Surabaya, tentu saja kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah Surabaya yang pada hari ini telah mewisuda angkatan ke-1. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan dan diinvestasikan oleh Siddiq Ar-Rahmah Surabaya akan mendapatkan limpahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Bapak sekalian yang saya hormati, yang kedua, kami juga mengapresiasi apa yang telah menjadi upaya atau ikhtiar dari Sidqi Ar-Rahmah Surabaya dalam rangka memberikan karakteristik khusus atau distingsi khusus Sidqi Ar-Rahmah Surabaya sebagai kampus penghafal Al-Quran. Hal ini sangat penting mengingat perguruan tinggi keagamaan Islam kita semakin lama semakin tergerus oleh arus perubahan dan globalisasi, sehingga dimensi Qur'ani menjadi sesuatu yang seringkali diabaikan. Dan kami sangat menjunjung tinggi, bergembira dan mengapresiasi apa yang telah diikhtiarkan oleh Sidqi Ar-Rahmah Surabaya sebagai kampus penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan misi mulia ini akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi sesuatu yang lestari untuk dihafalkan dan juga diamalkan untuk kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat secara luas. Amin Allahumma amin. Bagus sekalian yang saya hormati, tidak banyak hal yang akan kami sampaikan terkait dengan sambutan dari koordinator wilayah 4, Kopertais wilayah 4 Surabaya ini. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, bahwa di tengah arus perubahan, di tengah euforia revolusi industri 4.0, tidaklah mudah kita untuk tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah. Tidak mudah bagi kita untuk meneguhkan identitas keagamaan kita, tetapi juga di sisi yang lain kita adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Oleh karena itu, bagus sekalian yang saya hormati, menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan dan kita refleksikan dalam konteks ini adalah bagaimana agar kita umat Islam mampu tetap berpegang teguh kepada identitas keagamaan kita, sembari dalam waktu yang bersamaan kita melakukan perubahan-perubahan semestinya, agar kita tidak tergilas oleh perubahan tersebut. Karena menurut sebuah adagium yang dikembangkan oleh para pengkaji sosiologi perubahan, semua di dunia ini akan berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Bapak sekalian saya hormati, dalam konteks revolusi industri 4.0 inilah penting bagi kita semuanya untuk mengenali dan bahkan menguasai piranti-piranti teknologi informasi dalam rangka mengadaptasikan diri kita kepada perubahan yang super cepat itu. Nah, dalam konteks Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam kiranya sudah sangat relevan dan tepat bagi sekolah tinggi ini untuk mengakrabkan diri dan menguasai piranti-piranti teknologi agar proses dakwah dan misi dakwah kepada masyarakat berlangsung secara efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan cara menggandeng ataupun mengakrabkan diri kita dengan piranti-piranti teknologi dan informasi yang berkembang saat ini. Bapak sekalian, para wisudawan yang saya banggakan, pesan yang kedua, kita perlu pandai-pandai untuk mengidentifikasi dan membaca kira-kira kesenjangan yang masih disisakan oleh para sekolah tinggi ataupun perguruan tinggi yang ada dalam konteks dakwah ini apa? Apa kesenjangan yang belum dilakukan oleh lembaga-lembaga ataupun unit-unit organisasi dalam bidang dakwah itu apa? Menurut saya, Bapak sekalian dan para wisudawan yang saya banggakan, salah satu celah ataupun kesenjangan yang belum dilakukan secara maksimal adalah bagaimana kita ini merebut pikiran dan hati masyarakat luas melalui pesan-pesan populer terhadap terutama para generasi milenial. Tentu saja dengan kemampuan kita
untuk mengakrabkan diri dengan piranti teknologi dan informasi yang sudah dikembangkan dewasa ini di perguruan tinggi. Insya Allah kita akan dapat mengemas pesan-pesan dakwah tersebut menjadi sesuatu yang menarik, terutama bagi kalangan generasi milenial. Ini sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan, karena jihad kita, upaya kita di dalam merebut pikiran dan hati generasi milenial berarti kita akan menyelamatkan kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jika kita melihat fenomena bagaimana mereka, anak-anak muda sekarang ini mengalami apa yang disebut sebagai dekadensi moral, mengalami apa yang disebut sebagai kerusakan akhlak dan moralitas bangsa, maka sudah sepatutnya ini menjadi bagian dari perhatian kita semuanya dalam rangka ikut serta berpartisipasi, merebut dan kemudian memberikan pesan-pesan yang layak, memberikan pesan-pesan keagamaan yang relevan serta sesuai dengan bukan saja pesan-pesan suci baik yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, tetapi juga agar pesan-pesan ini menyampai atau sampai kepada pikiran-pikiran yang diyakini ya oleh generasi milenial kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab terberat kita semuanya ke depan, khususnya bagi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam STIDQI Ar-Rahmah Surabaya dalam rangka ikut mewarnai komunitas masyarakat urban Surabaya agar mereka, kehidupan mereka terbimbing oleh nilai-nilai Qur'ani yang sejalan dengan pesan-pesan abadi agama Islam. Bapak Ibu sekalian, para wisudawan yang berbahagia, yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berpesan khususnya untuk para alumni dan para wisudawan supaya kalian tancapkan iktikad untuk tidak pernah merasa puas dengan capaian-capaian prestasi yang ada. Teruslah berkembang, teruslah berupaya, berikhtiar agar kalian bisa merebut masa depan melalui capaian-capaian kebaikan. Salah satu diantaranya adalah terus tuntutlah ilmu setinggi langit hingga kalian menjadi orang yang alim tetapi tawadu dan berkhidmah untuk diri, keluarga, dan masyarakat luas nusa, bangsa, dan agama. Amin Allahumma amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat yang pertama kepada Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam STIDQI Ar-Rahmah Surabaya yang pada hari ini telah mewisuda angkatan pertama para mahasiswanya. Mudah-mudahan akan diikuti oleh wisuda-wisuda berikutnya dalam jumlah yang tidak sedikit. Juga kami mengucapkan selamat kepada para orang tua ataupun wali wisudawan yang pada hari ini putra-putrinya diwisuda, serta kepada para wisudawan, mudah-mudahan ilmu yang diperoleh selama ini di STIDQI Ar-Rahmah Surabaya akan memberikan kebaikan, kemanfaatan di dini wa dunya wal akhirah. Demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Sekretaris Senat yang terhormat Kiai Haji Ahmad Mudhafar Jufri LCMA, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin, Sayyidil Awwalin wal Akhirin, Imamil Muttaqin, wa Qaidil Ghurril Mayamin, wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsan limiddin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa 'afiyati wa sitr. Fa'atimma 'alaina ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya akhirah. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bihadin min khalqik. Faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فحق أنت أن تحمد وحق أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما خلقتنا. اللهم لك الحمد كما رزقتنا. اللهم لك الحمد كما هديتنا. اللهم لك الحمد كما علمتنا. اللهم لك الحمد كما أنقذتنا. اللهم لك الحمد كما نجيتنا. اللهم لك الحمد كما فرجت عنا. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء أسقامنا وأمراضنا وسائقنا وقائدنا إلى صراطك المستقيم وإلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ثبتنا بالقرآن. اللهم أعنا بالقرآن. اللهم انصرنا بالقرآن. اللهم أيدنا بالقرآن. اللهم اجمع كلمتنا على القرآن وبالقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن إيمانا ويقينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة وحفظا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن علما وفهما وتدبرا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن عملا واتباعا واحتكاما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تعلما وتعليما ودعوة وجهادا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا وباء إلا رفعته ولا وباء إلا رفعته ولا وباء إلا رفعته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا عائلا إلا أغنيته ولا عائلا إلا أغنيته ولا عائلا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت يسرت يا رب العالمين. اللهم ارفع واصرف وادفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء والفحشاء والمنكر والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع هذه الغمة عن الأمة. اللهم ارفع هذه الغمة عن الأمة. اللهم ارفع هذه الغمة عن الأمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat senat terbuka Stidki Ar-Rahmah Surabaya oleh Ketua Stidki Ar-Rahmah Surabaya kepada yang terhormat Bapak Dr. Sobihul Kisom MPD dipersilahkan. Dalam rangka wisuda ke-1 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Stidki Ar-Rahmah Surabaya, Ahad 25 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, saya nyatakan ditutup. Hadirin dan seluruh tamu undangan, demikianlah rangkaian upacara wisuda sarjana ke-1 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Stidki Ar-Rahmah Surabaya. Atas nama Civitas Akademika dan seluruh panitia penyelenggara, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sarmada.